Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi di setiap kami update-update, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi ya setiap kami update-update video terbaru selanjutnya. Jadi di sini saya mau mereview koin yang bernama Satos ya. Jadi koin ini belum ada sih di Coin Market Cap dan CoinGecko, belum, sudah saya cek nggak ada, jadi saya langsung ke websitenya aja nanti. Nah, oke, langsung aja check it out. Ini websitenya. Jadi katanya ini adalah sebuah token, yaitu berbasis proof of work ya. Biasanya kan proof of stake, sekarang proof of work ya. Nah, jadi kita ketahui dulu tentang Satos ini. Sebelum itu, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Bang, di mana sih bisa didapatkan? Satos itu bisa didapatkan di Hotbit ya teman-teman, dan PancakeSwap. Jadi nanti PancakeSwap teman-teman bisa dapatkan dengan memasukkan address-nya ya. Jadi kalau di sini harganya satu Satos itu, coba saya balik dulu. Satu Satos itu harganya masih 0,01 ya. Nah, 0,01 dapat 1 satos. Kalau $1 teman-teman bisa 57 satos ya. Nah, jadi kita lihat di sini, dan teman-teman bisa beli di Hotbit juga ya dengan USDT atau BTC. Oke, jadi udah listing ya di exchange Hotbit. Nah, kita lihat Satoshi Nakamoto itu adalah nama anonim ya, entah nama personal, entah nama kelompok ya, yang telah mengubah dunia ini dengan diciptakannya blockchain Bitcoin. Oke, kita review dulu sedikit tentang Satos. Apa itu Satos? Nah, jadi Satos ini kode name Satos namanya Satoshi ya. Adalah token kripto yang berjalan sepenuhnya di jaringan BSC ya, teman-teman. Binance sesuai dengan standar protokol kontrak pintar yang paling canggih. Nah, oke, jadi pakai BSC, makanya belinya bisa di PancakeSwap ya. Nah, jadi koin ini tergolong masih baru ya. Nah, kemudian mengapa dinamakan Satos? Nah, ini alasannya. Mengapa? Satos dibentuk menggunakan protokol teknis yang mirip dengan Bitcoin. Nah, ini kan katanya protokol teknis yang mirip dengan Bitcoin yang dibuat sesuai dengan proposal Satoshi Nakamoto. Hah, mungkin sama juga enggak orangnya. Jika di BTC kita sudah familiar dengan protokol Proof of Work, jadi kalau BTC itu kan POW ya, protokol Proof of Work ya. Jadi untuk mendapatkannya harus ditambang ya teman-teman. Harus ditambang untuk mendapatkan Bitcoin ini dengan total sampai 21 maksimalnya. Nah, maka di Satos ini adalah kebalikannya. Kalau Proof of Work ini ditambang, kalau Proof of Burn ini dibakar ya teman-teman. Jadi yang awal supply-nya sedikit, nah jika misalnya satu ya, jadi misalnya kita punya satu, saya ilustrasikan Pi ya. Nah, ini kan blockchain tuh, blockchain ya. Nah, kalau POW, mana ini? Kalau POW, nah ini. Kalau POW kan ditambang ya teman-teman. Nah, ditambang, dicangkul ya. Dicangkul. Teng. Nah, ini kan POW ya. Apa tadi? POW ya. POW. Bukan ini. Spidol lah. Spidol. Nah, ini. POW ya. Nah, kalau Satos, jadi blockchainnya, kok salah lagi sih. Jadi kalau ini kan ditambang ya. Kalau ini blockchainnya itu dibakar ya teman-teman. Mana ya? Kita pakai ini. Jadi dibakar ya teman-teman. Ini spidol ya, mana spidol? Oke. Waduh, besar kali ya.
Size-nya kita kecilkan. Nah, jadi ini dibakar ya. Nah, ini dibakar. Nah, kalau ditambang sehingga ini kan blockchain-nya. Jadi sehingga setiap kali ditambang misalnya kita dapat 1 ya. Ini ilustrasi singkatnya ya. Kalau ini dibakar maka dapat 1. Nah, ini ditambang lagi, nanti ditambang dapat 1 lagi. Ini dibakar, anggap aja kita dapat 1 ya, walaupun desimalnya 0,000 sekian. Oke. Nah, jadi yang awalnya supply-nya hanya 0, jadi maksimalnya sampai 21 juta ya. Ini juga yang awalnya 0, yang awalnya berapa ya, itu sekarang kalau kita lihat di sini itu kan sudah ada supply-nya yang beredar 11 juta. Jadi sisa sekitar 19 sih, sekitar 9 jutaan ya, 9 jutaan lagi itu nanti dibakar ya, nah, nanti dibakar, jadi sehingga menjadi dari sekian ya, sehingga menjadi 21 juta. Jadi supply-nya itu sama ya, sama. Nah, ini untuk mendapatkannya ditambang, kalau ini mendapatkannya dibakar ya teman-teman. Nah, jadi nanti penjelasannya itu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Ini kita coba lihat ilustrasi singkatnya ya, katanya. Jadi teman-teman jadi teman-teman beli Satos, kemudian teman-teman bakar Satosnya, maka teman-teman akan mendapatkan Satos ya. Jadi untuk mendapatkan Satos ini udah dijelaskan. Nah, setelah melakukan ini, hadiah akan dibagikan 50 Satos setiap 10 menit ya, dengan distribusi yang merata dari total token. Nah, jadi akan mendapatkan 50 Satos di setiap 10 menit. Nah, misalnya kan ada ini ya dompet ya. Oke, kok gini sih dompetnya? Anggap aja ini dompetnya. Ini dompet. Nah, kan masing-masing punya, anggap aja masing-masing punya 1 aja ya. Kita nggak perlu banyak-banyak. Ini kan cuma ilustrasi ya. Nah, nanti koreksi ya jika saya salah. Ini punya 1 ya. Jadi anggap aja total yang beredar hanya 4 ya. Jadi nanti dibakar. Nah, jadi setelah dibakar setiap 10 menit akan dibagikan 10 Satos ya, setiap 10 menit secara merata, didistribusikan secara merata. Kalau dompetnya ada kan 50 ya di setiap 10 menit. Nah, nanti 50 bagi 4 berarti akan mendapatkan berapa ini ya? 50 bagi 4 berarti ini akan mendapatkan 10 ini 10 ya. Ini 10, ini udah 40 ya. Nah, kalau ini tambah 2, nah maka akan mendapatkan 12 masing-masing ya. Nah, jadi ada 2 lagi, berarti 0,1 ya. Ini akan mendapatkan kali 0,1, ini akan mendapatkan 0,1. Nah, jadi itu ya total. Jadi setiap 10 menit akan bertambah ya, jika itu dibakar ya. Ini kan ilustrasi singkatnya ya. Kemudian teman-teman mendapatkan Satos ya. Nah, jadi untuk mendapatkan itu dibakar ya. Jadi kebalikan dari Bitcoin, itu ditambang ya. Kita lihat dulu sekilas tentang, ini udah panjang aja ya, tentang Satos ini. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi Satos ini adalah token pertama dunia yang menggunakan protokol baru. Ini udah jadi baru dikumpulkan setiap 10 menit ya. Nah, sekarang supply-nya sudah beredar, jadi ada sisa 9 juta lagi ya. Ini nanti akan habis karena totalnya hanya 21 aja ya, teman-teman. 21 juta aja. Nah, jadi di sini kita mungkin bertanya-tanya, apa sih keuntungan dari Proof of Work ya? Jadi protokol Proof of Work adalah peningkatan dari protokol Proof of Work ya, yang telah berusia 12 tahun ya. Jadi BTC itu udah berusia sekitar 12 tahun ya. Jadi beberapa dengan protokol Bitcoin, di mana teman-teman kan harus memiliki peralatan penambangan ya, yang berupa GPU, CPU atau ASIC ya.
Nah, kalau Proof of Work memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan hadiah blok langsung di dompet blockchain teman-teman ya. Nah, langsung di dompet. Jadi hanya dengan dibakar maka akan bertambah. Biasanya kan kalau dibakar itu berkurang, kalau ini bertambah. Nah, itu istilahnya Proof of Work. Ya, koreksi ya jika saya salah. Itu sih pemahaman pendapat saya pribadi. Nah, jadi apa sih perbedaan antara Satoshi dan token lainnya? Mungkin ini yang sering juga pertanyaan. Jadi Satoshi adalah memungkinkan Anda untuk menyimpan, memperdagangkan, melipat gandakan. Jadi dilipat gandakan ya kalau tersimpan di dompet, kemudian di bond maka akan melipat gandakan ya. Dan memberikan hadiah dan mendapatkan hadiah blok tanpa harus mengeluarkan uang, tenaga dan waktu untuk tetap menggunakan aplikasi terdesentralisasi sepanjang waktu. Satoshi dapat disimpan di mana saja, akan tetapi akan terus berfungsi sesuai dengan protokol Proof of Work. Jadi teman-teman mau simpan di wallet apapun, di exchange apapun, nanti jika ada pembakaran akan didistribusikan ke masing-masing dompet teman-teman ya. Nah, siapa target penggunaan Satoshi? Nah, jadi targetnya jika teman-teman seorang investor, Anda dapat menyimpan Satoshi dalam jangka waktu yang panjang ya, sebagai penyimpanan nilai. Jika teman-teman seorang trader, jadi teman-teman dapat membeli Satoshi dan menjualnya jika menguntungkan. Jadi teman-teman bisa diperjualbelikan di Hotbit tadi ya. Nah, kemudian jika teman-teman seorang penambang, Anda dapat membakar Satoshi. Jadi teman-teman membakar Satoshi untuk menerima hadiah blok setiap 10 menit di dompet teman-teman ya. Jadi harus dibakar ya. Jika Anda seorang pengembang, proyek Satoshi bersifat open source. Nah, bagaimana jika protokol Satoshi terlalu banyak? Pasokan ya. Nah, tujuan dari Satoshi dibuat dengan Proof of Work adalah token harus dibakar ya terlebih dahulu. Jadi kalau nggak dibakar nggak akan bertambah supply-nya ya. Nah, untuk mendapatkan hadiah blok yang diinginkan, supply sirkular untuk mendapatkan hadiah blok ya yang diinginkan ya, jadi harus dibakar dulu. Nah, pasokan Satoshi tidak akan bisa bertambah jika tidak ada pembakaran. Jadi tidak akan bertambah sama sekali supply-nya jika tidak pembakaran. Nah, semakin banyak jumlah yang dibakar maka semakin sedikit persediaan yang tersisa. Jadi supply-nya hanya maksimal itu, total supply maksimal itu 21 juta ya. Sekarang ya sudah beredar segini ya. Jadi ada 9 jutaan lagi. Dan yang mengholder baru 1000 ya. Jadi ada banyak ya yang hold ya. Ini 2007 ini 2 juta ya. Ini 7.000. Oh, banyak ya teman-teman. Udah banyak. Nah, kemudian bagaimana protokol mempengaruhi harga? Nah, ini. Jumlah token Satoshi yang dibakar akan menurunkan total pasokan yang beredar di semua pemegang. Hukum pasar terjadi ketika permintaan melebihi jumlah yang beredar atau biasa disebut supply and demand-nya. Ini hukum supply and demand ya. Semakin banyak permintaan maka sementara peredaran sudah semakin sedikit, maka harga akan terbang ya teman-teman. Terbang kan. Kapan saya harus memulai Satoshi? Jika teman-teman seorang investor atau pedagang pasar, pasokan token saat ini tetap setengah dari total pasokan awal ya. Jadi sebesar 21 juta token dan harga akan melonjak seketika pasokan token rendah setelah dibakar. Jika Anda seorang penambang, sekarang adalah waktu yang tepat karena presentasi kumpulan Proof of Work Anda masih sangat menguntungkan. Jadi teman-teman beli nanti otomatis jika ada yang melakukan pembakaran, maka otomatis akan disebarkan ya. Kalau ada 1000 ya tadi ya. Kalau ada 1000 dompet. Nah, jadi setiap 10 menit itu dapat 50 token ya, maka akan 50 ini dibagi ke 1000 ini ya teman-teman. Nah, akan dibagikan. Jadi kalau teman-teman beli mungkin akan bertambah ya. Itu sih katanya sih. Nanti kita coba ya, kita coba beli beberapa karena harganya masih murah ya. $1 dapat 57 Satoshi ya. Ya, mana tahu ini penerus Bitcoin nanti kan. Ya, apakah mungkin ya kita nggak tahu. Oke, itu ya tentang Satoshi. Jadi teman-teman bisa beli. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, kenapa sih bahas token yang di jaringan BSC mulu? Karena saya sering membahas token yang belum listing di exchange. Jadi kalau belum listing di exchange ya. Jadi saat kita beli token itu kan harus di swap tuh. Misalnya dari apa ya?
dari misalnya dari BNB ke BUSD itu kan satu jaringan. Kalau beda jaringan kan mahal. Apalagi kalau pakai jaringan ETH, Ethereum ya tambah mahal ya, teman-teman. Jadi itulah saya sering membahas koin baru yang di atas jaringan BSC ya. Kalau sebenarnya banyak lagi koin baru yang mau saya review, tapi nggak ada koin-koin yang ada beberapa Ethereum ya. Jadi saya malas saja membahas koin yang berjalan menggunakan jaringan Ethereum karena untuk swapnya itu mahal fee-nya. Jadi saya nggak mau ya. Jadi saya nggak rekomendasikan untuk review ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.